Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indi Zulkarnain dengan NPM 6023210019. Dalam video ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam psikologi bisnis, yaitu Business Psychology Framework atau kerangka psikologi bisnis. Materi ini sangat relevan untuk kita pahami karena menjadi landasan bagaimana organisasi bisa mengelola manusia, budaya kerja, hingga strategi agar tercapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Psikologi bisnis tidak hanya bicara soal teori, tetapi juga praktik nyata tentang bagaimana perilaku manusia memengaruhi keberhasilan organisasi. Business Psychology Framework hadir sebagai panduan komprehensif yang menggabungkan berbagai aspek, mulai dari filosofi perusahaan, visi, dan misi, hingga strategi bisnis, budaya organisasi, dan kompetensi individu. Tujuan akhirnya jelas, menciptakan sustainable business excellence and happiness, yaitu keunggulan bisnis yang berkelanjutan dan mampu membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Komponen-komponen utama framework terdiri dari: pertama, strategic direction capital. Bagian ini menekankan pentingnya filosofi dan nilai dasar organisasi. Pertama, perusahaan harus punya visi dan misi yang jelas. Visi menjelaskan kemana arah jangka panjang organisasi, misi menjelaskan bagaimana cara mencapainya. Dari situ diturunkan bisnis objektif atau target bisnis yang konkret serta strategic intent atau niat strategis. Intinya, strategic direction capital adalah kompas yang menjaga arah organisasi agar tidak kehilangan fokus di tengah perubahan pasar. Selanjutnya, ada organizational capital. Setelah arah jelas, organisasi butuh modal internal yang kuat. Organizational capital terdiri dari leadership and management atau kepemimpinan yang visioner, organizational culture, budaya yang mendukung visi dan misi, infrastruktur and management teknologi atau sistem dan teknologi pendukung, dan terakhir knowledge and informational management atau pengelolaan pengetahuan agar organisasi selalu belajar. Semua ini memastikan organisasi bisa berjalan efektif, adaptif, dan konsisten dengan tujuan. Selanjutnya ada human capital. Tidak ada bisnis tanpa manusia. Human capital mencakup: pertama, ada individual competence atau kemampuan personal setiap karyawan, teamwork competence, kemampuan kerja sama tim, organizational competence, keterampilan kolektif organisasi, dan yang terakhir social and environmental competence atau tanggung jawab sosial dan kepedulian pada lingkungan. Inilah yang membuat perusahaan bukan hanya kuat secara internal, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, ada aspek bisnis psikologi model 2019. Dari ketiga modal di atas, lahirlah model psikologi bisnis yang menekankan productivity and psychological well-being. Artinya, bisnis yang sehat bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga memastikan karyawan merasa bahagia, termotivasi, dan sejahtera. Selanjutnya, ada output, sustainable business excellence and happiness. Semua proses ini bermuara pada hasil yang lebih besar, tercapainya keunggulan bisnis yang berkelanjutan, sekaligus kebahagiaan. Organisasi yang kuat tidak hanya bertahan, tapi juga membawa dampak positif, baik bagi karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Relevansinya bagi kita sebagai mahasiswa psikologi, khususnya di semester 5, memahami kerangka ini penting banget. Pertama, kita belajar bahwa bisnis bukan sekedar angka atau laporan keuangan. Di dalamnya ada manusia, ada nilai, dan ada budaya. Kedua, framework ini membuka wawasan bahwa psikologi bisa berperan strategis, misalnya dalam rekrutmen, pengembangan karyawan, hingga manajemen perubahan. Ketiga, kita jadi sadar bahwa tujuan akhir bisnis yang sehat adalah menciptakan keseimbangan. Perusahaan untung, karyawan bahagia, dan masyarakat merasakan manfaatnya. Sebagai penutup, Business Psychology Framework adalah kerangka yang menyatukan arah strategis, model organisasi, dan modal manusia untuk mencapai bisnis yang unggul dan berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, kita sebagai calon psikolog bisnis di masa depan diharapkan bisa berkontribusi, bukan hanya pada profit perusahaan, tetapi juga pada kebahagiaan dan keberlangsungan hidup banyak orang. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk saya menjelaskan tentang Business Psychology Framework. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.